Selanjutnya, pengguna tidak dapat dipercaya lagi oleh orang lain pada umumnya karena pecandu narkoba akan gemar berbohong dan melakukan tindak kriminal. Sedangkan otaknya saja tidak terkendali ataupun dirinya tidak terkendali, bagaimana ia akan mengendalikan orang lain? Tidak dapat dipercaya. Memang kebanyakan orang si pemakai ngomong akan ngelantur ataupun tidak dalam kesadaran dirinya. Tidak mustahil kalau ia gemar berbohong ataupun tindak kriminal. Karena tidak eh, kekurangan asupan, jika ini sudah pecandu berat, jika dia tidak mendapatkan asupan yang cukup, dia akan melakukan tindak kriminal untuk bagaimanapun cara akan dia lakukan untuk mendapatkan narkoba tersebut. Selanjutnya ada dosa akan terus bertambah karena lupa akan kewajiban Tuhan serta menjalani kehidupan yang dilarang oleh ajarannya. Bagaimana tidak kalau dia tidak sadar atau bisa disebut konsentrasi tidak ada, otak kosong. Jangankan untuk orang yang dalam kondisi pemakai, orang sadar aja belum tentu dia melakukan sholat 5 waktu yang dianjurkan oleh Allah. Apalagi orang yang seperti itu. Selanjutnya bisa dijobloskan dalam tembok penderita atau penjara yang sangat menyiksa lahir batin. Karena narkoba diharamkan, tentu saja si pemakai kalau teringkus ataupun tertangkap tentu masuk penjara. Tidak ada kata lain dari itu. Banyak kalangan artis saja banyak yang masuk penjara karena narkoba, mengkonsumsi narkoba. Nah, dampak langsung narkoba bagi jasmani atau tubuh manusia itu atau tubuh si pemakai itu seperti apa? Dampak langsungnya gangguan pada jantung. Jantung menjadi sakit ataupun kita bisa sakit jantung. Dan gangguan pada hemoprosik, gangguan pada otak. Otak, selagi kita hidup, kita akan menggunakan otak. Jika otak tidak terkendali, bagaimana kita akan menjalani hidup dengan uh, baik? Logika orang logika orang saja yang kita gunakan. Bagaimana kita dapat menjalankan hidup yang baik ketika otak kita tidak terkontrol? Selanjutnya gangguan pada tulang. Tulang akan keropos. Kita akan kelihatan cepat tua. Coba deh cari kalau ada waktu luang, coba cari dampak orang yang menggunakan narkoba. Bagaimana bentuk wajahnya? Pasti dia akan tahun ini dia belum jadi pemakai. Coba lihat wajahnya. Nah, lihat beberapa tahun ke depan, pasti sudah seperti orang tua atau kakek-kakek ataupun nenek-nenek. Karena tidak tertutup kemungkinan wanita juga banyak memakai sebagai pecandu narkoba. Gangguan pada pembuluh darah. Darah tidak akan bersih lagi ketika kita mengkonsumsi narkoba. Gangguan pada endorin, gangguan pada kulit. Pada kulit tentunya kulit menjadi jelek, tidak seperti biasanya. Gangguan pada sistem saraf, inilah yang sangat berbahaya. Gangguan pada sistem saraf. Saraf sangat berguna, sangat berperan di kehidupan kita. Rusak satu saraf akan mengganggu ataupun merasa hidup ada kekurangan di dalam hidup. Yang selanjutnya gangguan pada paru-paru. Sakit paru-paru ini jangan bermain-main karena bisa digolongkan dengan penyakit kronis. Yang selanjutnya gangguan pada sistem pencernaan. Dapat terinfeksi penyakit menular berbahaya seperti HIV, AIDS, hepatitis, herpes, TBC, dan lain-lain. Contohnya aja HIV. HIV itu kan penyakit menular yang sampai sekarang tidak ada obatnya.
Bagaimana tidak? Kita menggunakan narkoba, misalnya nih, sang pengguna memakai pemakaian secara dihisap ataupun dihisap ya, memakai pipa hisapan atau opium gitu. Itu pasti kita berganti-gantian atau gimana? Ya tentunya pipet tersebut atau pipa tersebut tidak akan steril lagi. Bagaimana akan steril? Sedangkan bukan kita saja si pemakai yang memakainya, yang lain tentu juga memakai itu. Selanjutnya, menyebabkan depresi mental. Apalagi jika dia tidak apalagi jika dia tidak mendapatkan narkoba tersebut, sedangkan dia sudah menjadi pecandu berat. Sama kayak kita haus tetapi kita tidak minum, bagaimana hati akan tenang? Dan menyebabkan bunuh diri, ya yang tadi. Kadang si pecandu tidak mendapatkan itu karena tidak bisa mendapatkan barang tersebut karena terkendala uang misalnya, tidak bisa membeli atau gimana. Minta kepada orang tua karena orang tua tahu kita sebagai pengguna, tentu tidak diberikan uang yang lebih daripada kebutuhan kita. Disitulah depresi muncul dan berpikir tidak akan lebih panjang dan menyebabkan bunuh diri. Menyebabkan melakukan tindak kejahatan, kekerasan dan pengerusakan. Contohnya gini, dia tidak mendapatkan barang yang ia inginkan ataupun bisa disebut dengan misalkan sabu-sabu lah ya, kebanyakan orang memakai sabu-sabu. Ia tidak mendapatkan itu, tetapi dia belum mendapat itu karena memang keterbatasan atau uang kah atau apa. Jadi dia akan melakukan pencurian atau yang lainnya. Begitulah. Nah, bagaimana sih cara pencegahan atau penyembuhan narkoba itu sendiri? Sebenarnya kalau di kalangan anak-anak muda nih, orang tua sangat berperan penting banget dalam mendidik anak supaya tidak terpengaruh oleh narkoba ini. Bagaimana tidak, peran orang tua itu sangat penting karena kita yang di usia sekarang ini pasti butuh kasih sayang yang tentunya kita butuh kasih sayang dari orang tua. Kalau orang tua memberikan kasih sayang lebih ataupun cukup kepada kita, kita tidak akan berani berbuat yang tidak-tidak di belakang mereka. Peran orang tua memang dalam melawan narkoba sejak dini itu sangat diperlukan. Pertama, orang tua itu harus memahami masalah narkoba. Jadi ketika anaknya menanyakan ataupun anaknya nanti mendapatkan informasi dari luar ataupun dari media sosial, apa itu narkoba ya? Apa itu narkoba Bu? Jadi dia bisa menjelaskan, oh narkoba itu tidak baik, tidak baik dikonsumsi atau apa gitu kan. Pokoknya dia menjelaskan. Yang kedua, mengajarkan anak tentang masalah narkoba. Boleh saja kita mengajarkan anak tentang masalah narkoba. Kita bilang buruknya, kita bilang karena narkoba ini tidak ada baiknya. Bagaimana anak kalau sudah termasuk dalam pengguna narkoba, tidak akan ada lagi masa depan yang cemerlang untuk dia. Yang ketiga, melarang pemakaian narkoba. Apabila anaknya telah melakukan atau mengkonsumsi narkoba, sebaiknya orang tua langsung bertindak sebelum anaknya itu menjadi pecandu berat narkoba. Yang keempat, cegah perilaku negatif, berita kriminal. Kita bisa saja sebenarnya mencegah perilaku negatif berita kriminal kepada anak-anak. Tapi sebenarnya anak-anak juga harus mengetahui supaya dia tahu apa yang baik dan mana yang buruk, apa yang harus dilakukannya dan apa yang tidak harus dilakukannya. Yang kelima, mewaspadai sikap dan perilaku sendiri. Nah, di sini sebagian orang tua banyak juga yang mengkonsumsi narkoba atau gimana gitu ya. Mewaspadai sikap dan perilaku sendiri. Kita dalam mendidik anak tidak mungkin
seorang ayah yang mengkonsumsi narkoba melarang anak untuk mengkonsumsi narkoba. Di situ anak akan melawan. Sedangkan orang tuanya mengkonsumsi narkoba, mengapa dia dilarang gitu? Tidak akan bisa melarang anak jika seorang ayah adalah seorang pecandu. Yang keenam, pola hidup sehat dalam keluarga. Yang tentunya kasih sayang lebih terhadap anak itu penting. Pola hidup sehat dalam keluarga, kasih sayang anak, perhatian seorang ayah, perhatian seorang ibu, bimbingan, itu sangat diperlukan oleh anak, apalagi di usia yang sekarang ini. Oke, nah cukup jelas ya teman-teman penyampaian kita tentang narkoba dan narkotika. Semoga kita dijauhkan dari hal-hal yang merusak generasi bangsa ya pastinya. Baiklah, sampai di sini wawancara singkat mengenai narkoba. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.